Baik para pemirsa, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di dalam podcast Cekam Pengajian Sensor. Dan ya, terima kasih kepada para pemirsa yang telah memberi usul di kolom komentar. Dan ini adalah termasuk mengabulkan saran dari para pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang seputar syirkut ta'ah atau syirik dalam ketaatan. Nah, ya, sebelum dari itu kita tanya kabar dulu ya kepada Ustaz Muhammad Hafiz Al-Qais. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu ya Ustaz ya. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Ya, yang pertama Ustaz, jadi ini kan para mantan atau para JRK. Ya. Itu kan sering mengatakan kalau Islam Jamaah itu melakukan syirkut ta'ah. Nah, syirkut ta'ah itu sebenarnya apa Ustaz? Syirkut ta'ah itu syirik di dalam ketaatan. Jadi menjadikan ketaatan kepada manusia dalam urusan agama setara dengan atau bahkan lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalilnya itu kita lihat pada kisahnya Adi bin Hatim dulu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika masuk Islam. Itu Robi ya? Iya, dia kan masih memakai kalung. Oh. Kalung salib sekarang ya. Oh iya. Kalung kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW. Kemudian Adi bin Hatim ketika mendengar ayat ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ini Adi bin Hatim agak protes. Oh, kaget loh. Kami itu waktu di Nasrani itu tidak menyembah pendeta, itu tidak menyembah pendeta Rasulullah. Kemudian kita bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, innahum la yakununa ya'budunahum. Mereka orang-orang Nasrani itu tidak menyembah pendeta itu. Memang secara zahirnya itu tidak menyembah. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, alaisa yuhillunakum al-haram fatuhillunahu. Bukankah mereka itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itulah dimaksud dengan menyembah mereka. Jadi mentaati pendetanya itu mengalahkan taatnya kepada Allah. Nah, ini dalam Islam Jamaah itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW, ancaman-ancaman, justru mereka menabrak ancaman itu, lebih taat. Nah, itu namanya syirkut ta'ah. Dan keyakinan jamaah meyakini bahwa ini kalau saya tidak taat kepada amir, Bapak Imam, nanti saya deblek. Ini juga termasuk syirik ta'ah ini. Syirik dalam hal ketakutan itu juga nggak boleh. Syirik itu ada macam-macam. Dalam hal ketakutan, takut kepada manusia, seolah-olah manusia ini mempunyai kekuatan. Ketika tidak kita taati, maka kita akan mendapatkan musibah atau mudarat. Nah, itu termasuk bagian dari syirik. Kalau di Nasrani itu contohnya itu tadi apa? Yang para rahibnya atau pendetanya itu tidak menikah gitu ya. Nah, itu tidak menikah itu termasuk padahal Allah menghalalkan. Itu berarti kan syirik dalam hal tasyrik dalam syariat. Bikin syariat baru. Artinya dia meyakini bahwa tidak menikah itu menjadikan dia lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Iya, itu salah satu contohnya saja. Makanya ketika Rasulullah ditanya seperti itu kan, saya juga menikah, saya kadang puasa, kan ada orang yang ibadah berlebih-lebihan, sholat tiga pemuda itu saja. Tiga pemuda itu tidak. Tapi kata Rasulullah, saya ya sholat, ya tidak. Kemudian saya ya puasa, ya tidak. Ada yang saya ingin dekat dengan Allah dengan tidak menikah. Kata Rasulullah, saya juga menikah. Nah, gitu. Itu untuk membantu mereka. Oh iya, saat ini Nah, tadi kan mungkin bagi warga Jamaah atau pemirsa yang menonton kan istilah syirkut ta'ah itu kan istilah baru. Iya, masih asing.
apalagi kata-kata syirik itu kan mungkin ya mengejutkan besar kan. Soalnya ya itu orang awam ya pahamnya syirik ya nyembah berhala selesai gitu kan. Nah, amalan itu bisa dikatakan syirik itu apa kaidah-kaidahnya atau rambu-rambunya itu apa Ustaz? Disebut syirik. Syirik itu terjadi ketika ibadah kita yang seharusnya diarahkan kepada Allah tapi diarahkan kepada selain Allah. Contoh doa itu kan merupakan ibadah. Ketika kita doa pada wali-wali yang sudah mati, kuburan, minta kepada kuburan di kuburan, dia memahami sebagai wasilah, tapi mintanya kepada ahli kubur, berarti kan minta doa kepada selain Allah. Itu padahal doa termasuk ibadah, ini termasuk syirik. Berarti makanya salah niat itu juga salah tuh karena syirik juga. Syirik. Maksud tadi masalah ketaatan, berarti kan ketaatan itu kan hal baik dan dalam hal ibadah. Ketaatan dalam hal ibadah. Yang seharusnya ibadah ini saat ini kita berikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita berikan kepada selain Allah. Mengalahkan taat kita kepada Allah, mengalahkan taat kita kepada Rasulullah SAW. Maka ini juga dikatakan syirik. Juga keyakinan. Keyakinan juga ibadah Ustaz. Iya, keyakinan kan intikad keyakinan. Keyakinan yang seharusnya kita meyakini hal gaib itu termasuk keyakinan, kepercayaan. Termasuk kita meyakini bahwa kita keluar dari jamaah ini nanti benar nanti katakan deblek. Dikatakan keluar dari jamaah deblek, terus dikatakan tumbali jamaah, dan itu kita yakini. Ternyata setelah keluar dari jamaah kita deblek. Tatoyur. Maka itu termasuk merusak tauhid kita, termasuk bagian dari syirik itu. Berarti kaidahnya harus mengenal ibadah dulu saja. Mengenal ibadah. Meskipun dia tidak keyakinan kan tidak harus menyembah. Tapi mempunyai keyakinan. Yakin. Tawakal, sabar itu kan. Itu juga termasuk bagian dari syirik. Ini Sab. Nah, selain syirik ta'ah ini ada tidak kira-kira itu praktek syirik terselubung yang lain? Selain tadi syirik ta'ah, terselubung yang lain, keyakinan seperti kalau kita dalam Islam zaman dulu kan ada silat apa itu? Silat halus atau ojok. Jadi tenaga dalam itu diyakini bisa melempar manusia. Ini seolah-olah kan hal yang dirasa tidak masuk akal. Karena serasa tidak masuk akal. Yang Rasulullah SAW sendiri aja ketika perang itu kan giginya sampai putus. Ini ada orang, dan itu memang terjadi. Dilihat dia bisa melempar di luar tembok. Ini berarti ada kerjasama antara orang tersebut dengan jin. Meskipun dia tidak mengakui, tapi secara tidak langsung dia bekerja sama dengan jin. Nah, ini termasuk bagian yang Allah terangkan sendiri dalam surat Al-Jin itu ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazadahum rahaqa. Jadi ada sebagian umat Islam yang dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin. Sebenarnya jin itu tidak bisa menolong, tapi untuk menambah kesesatan mereka. Jadi memang ada itu di silat halus. Kalau antum pernah mengikuti? Belum sampai mangkul. Itu ada. Kalau zaman dulu ojok namanya itu. Ojok itu jadi melempar manusia dari belakang tembok. Ini termasuk perbuatan syirik, termasuk kesaktian yang dikira sebagai karomah tapi ditampilkan. Itu termasuk bagian dari syirik. Ada kekuatan lain yang diyakini selain Allah. Berarti pokoknya kalau ada hal-hal nggak masuk akal atau gaib atau mistis itu kemungkinan cuma dua saja. Karomah atau pertolongan dari Allah. Satunya lagi dari jin. Jin. Jadi setiap ketergantungan pada sebab yang tidak Allah jadikan sebab, itu termasuk dari bagian dari syirik. Itu termasuk bagian dari syirik.
Nah ini Zat, tadi kan istilahnya jangan ngeri syirkut to'ah, syirik, melakukan syirik. Nah, apakah yang melakukan nih Islam Jamaah yang melakukan syirkut to'ah ini, syirik dalam petaan itu bisa divonis atau disebut musyrik Zat? Bisa atau tidak Zat? Masya Allah, ini ini kaidah penting yang perlu kita pelajari dulu. Kita waktu di Islam Jamaah bermudah-mudahan menganggap di luar kita itu kafir, musyrik, ya kan. Nah ini ketika kita mengetahui sunnah, mengetahui ilmu, maka kita tidak boleh sembarangan menilai perbuatan kemudian mengkafirkan pelaku. Ulama siapa itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan tentang laisa kullu man waqa'a syirku alaihi. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan syirik tidak otomatis pelakunya ini disebut musyrik. Jadi ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu terpenuhi apa tidak? Pertama, tegaknya hujah. Dijelaskan dulu. Didakwai dulu. Kemudian hilangnya subhat. Dia melakukan itu ada subhatnya apa enggak? Ada sesuatu yang rancu dalam pikirannya, dalam keyakinan apa enggak? Kemudian dia melakukan itu tidak dalam keadaan dipaksa. Beda kan kalau dalam Islam Jamaah kan ada perintah. Kita tidak tahu ilmu tapi kita mengikuti perintah itu. Berarti itu subhatnya itu harus dihilangkan dulu. Kemudian yang terakhir itu paham konsekuensinya. Ketika dia sudah tegak hujahnya, sudah tegak, sudah diberitahu tahu hukumnya, terus subhat-subhatnya sudah dihilangkan semua. Kamu melakukan ini itu termasuk bagian syirik, amalmu dihapus oleh Allah, ancamannya masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian dia juga tidak dalam keadaan dipaksa, dia melakukan itu dengan keadaan sukarela, ya kan, dengan keadaan sukarela. Kemudian dia paham konsekuensinya, artinya kalau saya melakukan ini pasti diancam masuk dalam neraka. Kalau tahapan-tahapannya ini terlampaui semua, secara tidak langsung dia sudah melakukan syirikan itu. Ini mumpung tadi bahas vonis. Nah, ini kan kadang para mantan juga dengan bermudah-mudahan juga, Jadi waktu di Islam Jamaah gampang memvonis kafir selain golongannya. Sekarang yang para mantan atau para JRK sebagian itu JRK kan mereka menyebutnya JRK ya. Di JRK ini sebagian itu menyebut Islam Jamaah itu khawarij. Nah itu gimana? Saya juga agak kurang nyaman saling melabeli itu. Jadi memang khawarij itu kan mengkafirkan umat Islam di luar golongannya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian melakukan pemberontakan, kemudian menghalalkan darah. Terus Khawarij itu juga mengambil ayat sepotong-sepotong untuk membela pemahamannya. Kemudian ayat yang digunakan untuk orang kafir itu ditujukan untuk orang yang berseberangan, orang muslim berseberangan dengan dia. Jadi termasuk dalam Islam Jamaah memang mempunyai sifat-sifatnya, tapi sebagian aja. Tapi tidak kita katakan, tidak boleh kita katakan kamu khawarij. Kita kan juga terkadang melakukan sifat-sifatnya orang munafik. Suka berbohong, suka berdusta. Kadang ada kita melakukan sifat berdusta. Tapi tidak boleh kita langsung katakan kamu munafik. Benar. Cuma kita melakukan sifat-sifatnya. Ini dalam Islam memang mengadopsi sebagian sifat-sifatnya khawarij. Tapi kita tidak boleh langsung mengklaim mereka sebagai orang khawarij. Kecuali kalau mereka sudah melakukan semua termasuk pemberontakan, mengalirkan darah, mengkafirkan seluruh kaum muslim yang tidak berbaik kepada jamaahnya. Nah, ini kalau semua syaratnya ini sudah dilakukan, terpenuhi semua, baru boleh dikatakan khawarij. Berarti bermudah-mudahan menjuluki yang lain khawarij atau ahli bid'ah itu juga berat. Berat, nggak boleh kita melabeli saudara kita sama muslim dengan label-label yang tidak seharusnya diberikan kepada mereka. Karena kehormatan kaum muslimin kan dijaga oleh Allah. Meskipun lebih kehormatan kaum muslim itu lebih besar di sisi Allah daripada nyawa
seluruh muka bumi Oh, ini. iya. Jadi itu saking besarnya kehormatan kaum muslimin. jangan sampai kita karena berbeda manhaj, ya kan, berbeda Pemahaman, pemahaman, kemudian kita melabeli bahwa kita di atas kebenaran, kemudian yang tidak sesuai dengan kelompok kita dikatakan ahli bid'ah, di atas kebatilan, itu berat itu, dan itu tidak diperbolehkan. Jangan bermudah-mudahan. Makanya di sini kita memahami Syekh Shalih Al Fauzan dalam memahami al-jamaah itu jamaah dzani. Jamaah itu ada dua pengertian. Yang satu adalah jamaah secara manhaj dan akidahnya. Nah, ketika kita saudara kita itu satu manhaj, satu akidahnya sama seperti ahli hadis, salafus salih, meskipun mereka tidak berada di kelompok kita, tapi mereka berada di kelompok lain, tapi masih berpegang teguh pada salafus salih. Maka dia adalah saudara kita muslim jamaah. Itu jadi nanti kalau maknanya itu dipersempitkan ada dua pengertian tuh. Satu jamaah secara akidah atau manhaj, satu jamaah secara bentuk yaitu imamah. Itu jangan kebalik. Kalau kebalik, yang dimaksud jamaah itu adalah beramir, berbaiat, bertaat. Artinya nanti orang yang tidak, kaum muslim yang tidak berbaiat, tidak bersama dengan kelompok kita, ini kafir, nggak sah Islamnya. Jadi Islam itu sangat kecil sekali. Itu salah satu kesalahpahaman kita dalam memahami makna al-jamaah. Makanya kita harus hati-hati. Berat ya, memvonis itu berat. Memvonis itu berat. Berarti sama kayak kisah itu saja yang dua orang, satu ahli maksiat sama ahli ibadah itu. Satunya kan ahli maksiat, saudaranya yang satu senang dalam ilmu, senang dalam ibadah. Kemudian ahli ibadah itu memvonis saudaranya, kamu pasti tidak diampuni oleh Allah, kamu berdosa. Ternyata dia membatasi rahmat Allah. Padahal seorang ahli ibadah, ahli ibadah. Tapi ketika ucapannya ini ditimbang besar, artinya dampaknya dari ucapan besar ini justru dia yang tidak diampuni oleh Allah, karena membatasi rahmatnya Allah. Kita tidak tahu akhir hidup dari seseorang yang saat ini orang itu kita benci, yang saat ini orang itu dalam kubangan maksiat, dalam kubangan dosa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, memberikan dia petunjuk, hidayah, dan ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Betul. Makanya yang kita sama muslim yang kita dahulukan adalah husnudzon. Kemudian kita berikan uzur kepada mereka. Berikan uzur sebanyak-banyaknya kepada mereka. Jadi kisah akhir hidup saya jadi teringat Abdul Al-Qasimi. Abdul Al-Qasimi, betul. Abdul Al-Qasimi itu seorang ulama dulu, ulama hidup lahir pada tahun 1900-an, 1907 lahirnya itu. Kalau dilihat silsilahnya, dia gurunya dari guru saya zaman dengan gurunya Kiai Haji Nur Hasan Hamdan. Karena meninggalnya tahun 1996 malah dia. 96 baru 96 tahun, baru meninggal. 30 tahun kemarin meninggal. Dia memang orang Mesir, dia lahir di Mesir, dia memiliki kecerdasan dalam hal akidah, dia pembela akidah. Bahkan awalnya itu menulis kitab itu jihad, peperangan, pembeda antara muwahhid, antara orang yang berpegang tauhid dengan ateis. Muwahhid itu wasaniyah. Itu memang bukunya ini kalau dibaca oleh ahli ilmu ini benar-benar sangat menakjubkan. Tafsirnya argumennya dia untuk menyerang membantah para mulhid, orang yang ateis, paganisme, semua itu dikuliti semua sampai habis. Namun pada akhirnya ketika dia melihat keadaan kaum muslimin yang bermudah-mudahan, ternyata ada yang bermajelis dengan ahli bid'ah. Ini akhirnya pola pikirnya berubah. Dia menulis buku lagi itu tentang maklul itu juga yang terakhir itu tentang belenggu-belenggu, mulai tidak meyakini tentang wahyu, mulai tidak meyakini akan adanya Allah. Akhirnya dia ateis kemudian. Padahal bukunya, makanya kaum ulama menuliskan Al-Qasimi membayar mahal buku ini, tulisannya itu dengan keluarnya dia. Bukunya itu kalau dia baca sebenarnya membantah pemikirannya sendiri. Yang terakhir itu sampai qadarullah, yang semula dia pejuang tauhid,
akhirnya mati di dalam ateis. Nauzubillah min dzalik. Jadi memang kita dakwah itu memang perlu ilmu. Ikhlasnya ikhlas. Ditata terus saja. Al-Qasimi memang kalau ulama-ulama ketika ditanya kenapa Al-Qasimi seorang ahli dalam bidang tauhid, itu kok sampai bisa keluar murtad itu kenapa? Pertama karena dia mengepolkan akalnya, itu mendahulukan akalnya. Jadi ketika akalnya ini menjadi Tuhan, artinya apa yang nggak sesuai dengan akal jadi musuhnya. Bahkan syariatnya nggak sesuai dengan akal menjadi musuhnya. Dia ketika mau nulis itu kok apa? Tidak masuk akal. Kok menulis yang pertama menulis pembelaan dia dengan pada tauhid ini. Kok kaum muslimin kok nggak kabeh memahami toh. Itu padahal jengkel. Makanya ketika kita melihat di sini, ketika kita berdakwah di sosial media, teman-teman yang sudah mantan, sudah keluar dari jamaah, niat kita memang ikhlas berdakwah, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di barisan Islam jamaah itu benar mengetahui. Tapi kembali lagi yang memberikan hidayah, petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dakwah kita diterima oleh mereka, alhamdulillah. Ketika dakwah kita diterima, kita syukuri. Ketika tidak diterima, bahkan dicaci, orang paling akhlaknya paling mulia pun pernah dicaci. Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir, dikatakan majnun, orang gila. Bahkan Allah juga dikata-kata saja. Allah juga dikatakan. Maka kita ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan suatu kebenaran kok sampai dicela, itu sudah menjadi sunatullah. Kita nggak akan lepas dari celaan. Kita harus sabar, minta perlindungan kepada Allah agar Allah terus menjaga niat kita istiqomah pada kebenaran sampai ajal menjemput. Kalau kisah Abdul Qasim itu saya dulu pernah baca salah satu yang bisa diambil hikmahnya itu Jadi ini salah satu sebab saja. Salah satu sebab beliau jadi murtad itu karena ulama-ulama sezaman itu banyak yang memuji. Pujiannya berlebihan. Syair-syair dengan Qasim itu banyak memang. Termasuk yang bikin itu Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan gurunya Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Umar Hamdan Al-Makhrosi, itu gurunya Kiai Nur Hasan itu memuji. Memang kalau dilihat dari tulisannya Abdul Qasimi memang benar-benar luar biasa saja. Terang benderang itu, terang benderang pembelaan dia kepada ahli sunnah, kepada tauhid. Itu memang benar-benar orang baca itu tahu. Takjub. Itu. Maka kita kembali lagi pada diri kita. Sebaik apapun tulisan kita, sebaik apapun ceramah yang kita berikan kepada teman-teman kita, tapi ketika niat itu tidak sejalan lurus karena Allah, maka itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi bagi yang berdakwah pun harus terus menata hati saja. Harus menata hati, dan itu niat itu harus diulang-ulang. Bahkan Rasulullah SAW sendiri berdoa, ya muqallibal qulub, Rasulullah qalbi ala dinik. Rasulullah saja. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini doa bukan agar kita tetap dalam jamaah, itu bukan. Tapi doa agar Allah menetapkan kita ke jalan yang benar, istiqomah dalam yang benar, hati kita itu bisa menerima kebenaran. Itu doa memang untuk zat yang membolak-balikkan hati, agar Allah menjaga kita selalu istiqomah di dalam kebenaran. Gitu. Ngeri Zat. Zat ini lebih mudah mana Zat mengenal syirik dengan tauhid itu lebih mudah mana? Secara fitrahnya manusia itu mempelajari atau mengenal tauhid itu lebih mudah. Makanya fitrah Zat ya. Fitrahnya manusia. Makanya Imam bin Bas itu rahimahullah itu menjelaskan bahwa barang siapa yang faham kepada tauhid, maka dia akan mudah untuk mengenali syirik. Nah, kita kembali flashback ke zaman waktu kita dalam Islam jamaah dulu. Kenapa dalam Islam jamaah kita tidak mengenal ini masuk dalam kategori syirik, syirkul akbar, syirkul asghar? Kenapa tidak mengenal? Itu karena kita tidak dikenalkan dengan kalimat tauhid. Rukun iman saja. Rukun iman itu tidak dikenalkan. Tauhid itu seperti apa tidak dikenalkan. Mereka hanya beranggapan bahwa kita mengkaji Quran, mengkaji hadis itu berarti sudah mengkaji
tauhid. Iya. Tapi tidak dikenalkan apa itu tauhid. Rinciannya itu apa itu tauhid. Dan akhirnya kita tidak tahu ini masuk ke ranah apa, ini ranah akidah apa enggak, atau fikih. Itu kita akhirnya nggak tahu. Tapi ketika kita yang diajarkan oleh ulama-ulama sunnah, misalkan dalam pondasi bab tauhid, bab yang kemarin kita kaji Nubdah Aqidatul Islamiyah, punya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu kan seorang syekh yang akbar, yang kabir, yang besar, terkenal. Itu pun mengkaji, mengajarkan kepada muridnya dasar-dasar Islam, ya kan? Itu pada yang jadi muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin bukan kok anak-anak pondok, itu bukan ulama-ulama itu seluruh dunia. Sekarang yang jadi ulama itu diajarkan tentang akidah yang mendasar, dikenalkan dengan akidah yang mendasar, dikenalkan dengan tauhid. Sesungguhnya tauhid itu seperti apa, sehingga ketika mereka sampai kepada masyarakat, dia tahu, oh ini batasannya tauhid, oh ini batasannya syirik. Tahu. Dalam Islam Jamaah ketika kita tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari syirik, tidak tahu apa lawannya, rinciannya, akhirnya ijtihad itu jadi ngawur. Misalkan penjagaan pada ini Natal, gereja, nanti kalau pas di pantai itu ada harus sesaji dengan laut, jadi teman-teman dijaga di situ, ikut menjaga, ikut melestarikan. Padahal bukan kewajiban negara, bukan bagian negara. Dia ikut menjaga, ini menggadekan akidahnya ini. Makanya itu menembus jarak tanpa batas. Artinya batas-batasnya ditabrak. Iya betul. Batas-batasnya ditabrak semua. Itu slogannya cocok itu. Karena tidak mengetahui syirik tauhid. Tapi ketika teman-temannya di Islam Jamaah itu mengetahui tauhid, ada ijtihad yang tidak sesuai dengan Quran hadis, dia berani ngomong. Pak Yai Nyun Sewu, ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Dalilnya ini. Itu saling menyelamatkan. Oh iya, saya jadi teringat itu teman yang pernah kuliah akidah juga di Madinah itu. Katanya itu semester 1 sampai semester 4 atau 5 itu isinya cuma ngafal usul salasa. Usul salasa, ya betul. sampai bosan kan. Maksudnya kan mahasiswa kok diajarin ini kan. Ternyata begitu semester 7 atau 8 tuh baru memahami studi kasus. Dikasih kasus. Ini coba ada sekte ini, ajarannya intinya ini. Oh ini salahnya ini. Kita tahu. Sensitif tahu. Karena dari dasarnya sudah dikuatkan. Itu cocok itu. Makanya kalau dari cabai rawit, teman-teman Islam Jamaah itu dari cabai rawit, saya senang dalam Islam Jamaah itu dari kecil. Programnya bagus. Kita akui saja, kita juga produknya kok. Seumpama dari cabai rawit itu diajarkan tentang tauhid, dari kecil diajarkan tentang tauhid. Masya Allah, ini anak-anak Islam Jamaah ini ketika nanti sudah dewasa, Masya Allah, sudah berjuang tauhid. Belum jadi pejuang tauhid karena sudah tahu batasannya. Sudah dari kecil itu, daripada diajarkan tentang Nyun Sewu 5 bab, diajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, sampai mentok, sampai benar-benar hafal di luar kepala, ngelontok. Nanti ketika sudah tahap dewasa, muda-mudi, sudah nikah, ketika banyak pemikiran sesat itu bisa membentengi. Membentengi. Sekarang kan soalnya itu kayak survei terbaru kan 36% orang Indonesia agnostik. Tidak memiliki agama. Mengerikan itu. Jadi kecil diajari tauhid, kecil diajari cabai rawit diajari 5 bab Quran hadis, begitu kuliah Tuhan itu apa? Tuhan itu repot. Iya, betul. Tauhid ada kaidah-kaidahnya, Ustaz? Kaidah tauhid yang dasar tuh dalam hal ubudiyah tadi, dalam hal ibadah tadi, yang ditarik dalam hal ibadah kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal hukum, kemudian dalam hal ketaatan juga kita khususkan pertama itu taatnya kepada Allah yang jadi barometernya. Ketika kita dituntut kepada manusia, berarti yang jadi barometernya apa? Ini menentang pada Allah apa enggak? Kalau enggak menentang dan itu dalam hal kebaikan, maka kita taati. Tapi kalau dalam hal maksiat kepada Allah, batasnya kita tidak boleh mentaati manusia, mengalahkan taat kita kepada Allah. Oh iya, saya jadi ingat itu kaidahnya tadi
segala sesuatu yang berkaitan dengan ritual ibadah itu haram sampai datang dalilnya, perintahnya ya. Itu kaidah usulnya itu. Kalau urusan dunia dan muamalah itu semua halal kecuali apa yang Allah haramkan. Iya, sampai datang dalil yang haramkan. Ya. Berarti kaidahnya itu, Ustaz ya? Iya, dari kaidahnya itu. Nah ini, Ustaz, tadi kan kita sudah mendengar kisahnya Abdul Al-Qasimi, Ustaz. Nah, kiat-kiat biar bisa istiqomah di atas tauhid itu gimana, Ustaz? Ngeri juga, Ustaz. Kiat-kiat di atas istiqomah itu pertama teruslah belajar menambah ilmu, mengupgrade ilmu kita. Kemudian berdoa ya. Kunci saja. Itu kunci, termasuk yang disampaikan oleh Nabi itu sendiri, ya muqallibal qulub astaghfir qalbi ala dinik. Dan ketika ada kejadian yang di luar syariat, kita harus hati-hati menimbang. Misalkan kita yang di dalam Islam jamaah ini, ada perintah yang kalau diukur dengan syariat ini menentang syariat, menentang Allah Rasul. Nah, kita harus berani. Paling nggak kalau kita tidak berani mengomentari, menolak perintah itu, paling tidak diri kita, hati kita, ini adalah perintah yang salah. Itu. Kalau kita sudah berusaha di atas kebenaran, berusaha untuk menetapi kebenaran, maka insya Allah menjaga kita. Yang penting berusaha dulu saja. Berusaha dulu. Berarti kayak Risa Salman saja. Salman Al-Farisi itu kan juga berusaha dulu untuk mencari kebenaran. Jadi budak saja. Jadi budak dijual sana mari. Sampai ke Nasrani, sampai ikut pendeta. Majusi dulu ya. Majusi, Nasrani. Jadi budak ikut Yahudi sampai ke ketemu Nabi, ketemu Rasulullah SAW. Itu perjuangan Salman Al-Farisi ketika mencari kebenaran. Berarti kisah yang 100 pembunuh juga sama saja. Sama. Kan pengen tobat kan? Pengen tobat, niatnya kan bagus, niatnya mencari kebenaran itu kan. Tobat, mencari kebenaran itu. Ketika dia sudah membunuh sampai 99. Terus genep itu 100 itu, tapi ketika mati, kalau timbangan manusia memang lebih besar dosanya. Tapi ketika niatnya itu tulus, ikhlas, memang mencari kebenaran, memang taubat, mencari ampunan dari Allah, akhirnya Allah memudahkan masalah katorikon saja. Masalah katorikon. Iya. Ada yang disampaikan, Ustaz? Untuk teman-temanku yang di barisan Islam Jamaah, kita hidup ini sementara. Apa yang kita jalani, usahakan sesuai dengan rel jalurnya Quran dan hadis. Saya yakin jenengan semua ngaji Quran dan hadis. Niatnya ikhlas tulus. Tapi belenggu di dalam hati itu usahakan terbuka. Artinya terbuka apa? Kebenaran itu adalah barang hilangnya orang iman, itu yang sering kita dengarkan dari para guru-guru kita. Ketika kebenaran itu disampaikan bukan dari kalangan kita, dari luar kita, maka pertama yang perlu kita ingat, terima dulu kebenaran. Kita terima bahwa ini adalah kebenaran. Jangan sampai menolak, karena menolak kebenaran itu salah satu sifat kesombongan. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sombong. Ketika kebenaran itu sudah kita terima, kita minta kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan memberikan kita jalan. Seandainya yang terbaik untuk jenengan berada di dalam dan Anda tahu kebenaran, insya Allah pasti akan menolong. Berarti kayak Najasyi saja. Najasyi benar. Raja Najasyi itu kan dikelilingi oleh orang-orang Nasrani, tapi dia menetapi kebenaran sampai hayatnya. Sampai disuruh disolati saja. Padahal nggak sholat, nggak puasa saja. Nggak sholat, nggak puasa. Belum sempurna karena sudah meyakini bahwa Allah itu satu dan Muhammad itu sebagai utusannya Allah. Bahkan ketika Raja Najasyi mati, para malaikat mengkabarkan kepada Nabi bahwa saudara kalian sudah meninggal. Suruh nyolati saja. Itu dikuburkan dengan kuburan orang-orang Nasrani. Iya betul. Orang-orang Nasrani bukan dikuburkan dengan kaum muslimin. Orang kaum muslimin, tapi Rasulullah mensolatkan. Jadi bukan batasan sesuatu yang benar itu ketika kita disolati oleh kelompok jamaah, itu enggak. Tapi akidah kita, keyakinan kita, apa yang kita yakin, apa yang kita perbuat itu sesuai tidak dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Alhamdulillah ya.
Ya, saya ucapkan jazakallah khair kepada yang memberi saran ya. Saya harapkan yang lain aktif-aktif terus memberi saran, ini sangat membantu sekali, membantu saya untuk mencari-cari bahan ya. Jadi begitulah para pemirsa, saran dan kritik sangat kami nantikan. Kami sangat ya bersyukur dan berterima kasih kalau ada yang memberi saran dan kritik ya Ustaz ya. Meskipun hal teknis ya, entah suaranya kekecilan kayak tadi yang kajian kemarin kan kekecilan saja. Akhirnya saya edit lagi ya, atau yang lain ya, atau misalnya hostnya kurang ganteng, itu nasib ya. tapi diterima insyaallah. Nah, gitu aja para pemirsa. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.